Ini adalah kali kedua Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan terakhir. Apa yang bisa dibaca dari pertemuan Jokowi dan Prabowo? Sore ini kita diskusi bersama pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto. Pak Gun-Gun, terima kasih. Ya, selamat sore, Rick. Dan di ujung telepon kita tersambung dengan staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi. Pak Johan. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Johan. Pak Johan, Pak, ini kan kunjungan balasan dibungkusnya, tapi sebetulnya siapa yang mengundang? Pak Prabowo yang datang atau Pak Jokowi yang mengundang? Ya, tapi jangan pakai bungkus ya. Jadi memang kurang enak kalau udah ngomong bungkus. Baik, judulnya, kalau temanya. Jadi gini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kunjungan ke Istana Merdeka mengunjungi Pak Presiden adalah dalam rangka untuk membalas kunjungan Presiden ketika ke Hambalang ya beberapa waktu yang lalu. Tadi pertemuan saya kira berlangsung sangat rileks, informal, meskipun yang dibahas tentu persoalan-persoalan yang sedang dialami atau sedang berlangsung di negara kita ya. Jadi tadi Pak Prabowo sempat mengatakan disuguhkan bakar gitu kan, sambil rileks, informal, makan siang bersama, dan beberapa pembahasan tadi disampaikan dalam konferensi pers ya. Tentu tidak bisa dielakkan bahwa salah satu topik adalah soal demo 4 November, kemudian ada rumors atau isu mengenai akan ada demo lagi tanggal 25. Tentu itu juga menjadi bagian yang dibahas secara rileks ya, secara santai, dan ada beberapa hal juga tadi komitmen yang dilakukan oleh kedua tokoh ini, baik oleh Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo ya, untuk menjaga NKRI, kemudian Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Ini satu komitmen yang sama ya, bahwa Pak Prabowo dengan gerbong Gerindranya itu tentu tidak juga tidak melakukan kritik ya. Kritik tetap dilakukan, tapi kritik yang konstruktif, dia bilang tadi, tidak destruktif. Saran juga disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi. Saya kira gitu. Pak Johan, kita tahu beberapa minggu terakhir Pak Jokowi safari ke ulama, ke tokoh agama, ke militer, dan lain-lain. Ini salah satu bagian dari rangkaian itu? Ya, publik tentu tidak bisa menghindari persepsi terhadap itu ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Tetapi tentu menurut saya tidak fokus berkaitan dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, yaitu demo 4 November. Tapi ada persoalan-persoalan lain yang tentu dibahas ya, termasuk dengan ulama yang Presiden sudah sampaikan ingin mendapat masukan ya, ingin mendapat kritik sekaligus laporan juga. Sebenarnya Presiden ketemu ormas Islam, ketemu tokoh-tokoh agama, bagaimana suara-suara di grassroots ya, bahwa ulama-ulama ini kan punya umat yang cukup banyak ya, sehingga itu disampaikan. Kebetulan waktu hari Jumat ketemu dengan ulama se-Jawa Barat dan Banten, saya kebetulan ikut di dalam pertemuan itu, dan itu tadi diskusinya berkaitan dengan itu ya, Presiden mendengar ada masukan, kemudian mereka menanyakan tanggal 4 Pak Presiden kemana gitu kan. Semua dijawab dengan suasana yang rileks. Pak Johan, tahan dulu sebentar. Mas Gun-Gun, kalau kita bicara politik kan tentang tadi ada persepsi, ada juga simbol dan lain-lain. Kenapa Pak Prabowo? Ya, saya bilang gini. Apa Jokowi lebih nyaman dengan Pak Prabowo atau gimana? Kalau kita lihat, ini adalah bagian dari reinforcement atau peneguhan. Jadi kan ini stimulus respons, ada kunjungan, ada balasan. Dan sebenarnya kita harus lihat 3 hal. Pertama konteks, kemudian yang kedua gesture pertemuan mereka, kemudian yang ketiga adalah political message-nya. Jadi kalau kita bicara konteks, kita bisa lihat Mas Riko ada 3 konteks. Pertama prakondisi, kemudian yang kedua conditioning, yang ketiga adalah reinforcement.
Yang pertama adalah prakondisi waktu itu Pak Jokowi berkunjung ke Hambalang dan itu menciptakan situasi yang jauh lebih membuat situasi lebih Sorry, nyaman. konteksnya prakondisi 4 November. Prakondisi 4/11 ya, 4 November dan itu kan ada pertemuan yang cukup menjadi role model pertemuan silaturahmi politik atau komunikasi politik lah, dan itu kan bagaimanapun kita bisa sama-sama mengetahui 4 November itu mendekati titik kulminasi dan itu kemudian dilewati. Oke, sebentar kita Oke, tahan. ya.